Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa min dunihima jannatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudahammatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani tadakhatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna khairatun hisan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai di situ dulu. Kaji kita pada pertemuan yang lalu berakhir dengan ayat yang ke-58. Itu bunyinya ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Ka'anna, seakan, seolah-olah. Kata-kata ka'anna itu dipakai untuk penyerupaan, tasbih namanya. Seakan-akan, seolah-olah hunna adalah wanita-wanita surga yang spesial diciptakan Allah dan khusus diciptakan Allah langsung tanpa perantaraan ibu dan bapak. Dalam surah Al-Waqiah disebutkan insya'nahunna insya'a. Diciptakan mereka itu langsung tanpa proses kelahiran. Nah, jadi ka'annahunna, seakan-akan hunna, mereka perempuan-perempuan surga, wanita-wanita surga yang disifati di atas, belum disentuh, lam yatmithunna, yang tidak disentuh sama sekali, baik oleh golongan manusia ataupun golongan jin, berarti suci. Mengingatkan kajian lampau, yatmithu itu maknanya darah, mengeluarkan darah. Maka dipakai istilah itu di sini. Orang kalau bergaul pertama kali suami istri keluar darah. Maka digambarkan di sini berarti wanita-wanita surga belum pernah berhubungan sama sekali, masih murni, masih suci. Belum disentuh oleh insan dan manusia, oleh insan dan jin. Nah, mereka itu seolah-olah al-yaqutu wal marjan. Permata. Apanya yang diserupakan di sini? Diserupakan keindahannya, kesuciannya, keterpeliharaan dan keterjagaannya. Dengan permata yakut dan marjan, mutiara. Karena kedua permata itu sangat indah, tersimpan rapi, dijaga dan pelihara. Ini kan gambaran.
gambaran wanita-wanita surga yang Allah ciptakan langsung, bukan wanita dunia yang masuk surga. Kalau wanita-wanita dunia masuk surga, berbeda pula nanti sifatnya. Ini hanya khusus yang disebut dengan bidadari. Bidadari itu kan bahasa kita. Dalam Al-Quran memang ada bidadari, cuma diterjemahkan orang dengan bidadari. Kalau saya lebih suka menyebut dengan wanita-wanita surga, perempuan-perempuan surgawi. Karena bidadari itu di dunia juga sudah ada. Lihatlah di televisi atau di mana, bidadari saja semuanya. Begitu rapi, begitu indah, terpelihara, terjaga, seakan-akan wanita-wanita surga itu al-yaqut wal marjan. Ini sekedar menyebut kaji yang kemarin. Maka hari ini kita lanjutkan dengan hal jazaul ihsan illal ihsan. Ada kaidah yang dibikin oleh ulama namanya al-jaza' min jinsil amal. Seseorang akan memperoleh, akan mendapatkan balasan sesuai dengan jenis amal yang diperbuatnya. Agak mirip dengan in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka balasan perbuatan baik itu juga untuk kamu sendiri. Di sini disebut dengan al-insan, al-ihsan, hal jaza. Bukankah balasan kebaikan itu melainkan juga kebaikan? Jawabannya ya. Cuman tidak sama. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, betapapun banyaknya, besarnya, lamanya, sama sekali tidak sebanding dengan balasan-balasan yang Allah sediakan. Balasan itu namanya jaza. Jaza. Nah, kadang kadang diberi namanya jaza, kadang ajrun. Kadang sebut dengan thawab. Orang bilang bahasa kita pahala. Kita bedakan sedikit. Kalau jaza maknanya balasan atas perbuatan. Kalau ajrun, ganjaran jadi diberikan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan. Ujrah, upah namanya. Nanti ada namanya thawabun min indillahi khair. Thawab itu waw alif ba, thawab. Orang terjemahkan pahala. Secara bahasa thawab itu maknanya kembali. Itu siapapun yang berbuat amalan baik, perbuatan baik, akan kembali kepada dia. Faedahnya, manfaatnya, gunanya, keuntungannya, keutamaannya. Namanya thawabun. 3 kata ini yang sering dipakai dalam Al-Quran. Jaza, ajrun, thawab. Di sini disebut dengan jaza. Catatan yang kedua, tidak satu perbuatan pun yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun, pasti ada jazanya. Ada balasannya. Tidak satu perbuatan pun, apakah perbuatan itu baik atau buruk, melainkan pasti ada jaza. Balasan yang diterima akibat perbuatan yang kita lakukan. Jadi jaza bukan hanya yang baik. Ambil contoh. In syarran fasyarrun. In syarran, jika kamu melakukan syarran, suatu keburukan, fajaza'uhu syarrun, maka balasannya keburukan.
jika kamu melakukan suatu keburukan, maka balasannya keburukan. In khairan fa khairun. Jika kamu melakukan suatu kebaikan, maka balasannya juga kebaikan. Itu namanya jaza. Kemudian di sini dipakai ihsan. Hal jaza diterjemahkan di sini tidaklah ada balasan ihsan kebaikan, melainkan ihsan juga kebaikan pula. Iya. Cuma balasannya tidak sama. Salah satu nama Allah adalah Syakur. Syakur. Shin, Kaf, Wa, Ra. Syakur. Makna syakur antara lain, dialah yang membalasi amalan perbuatan hamba yang sekecil apapun dibalasi dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amalan yang sifatnya sebentar dibalasi dengan balasan yang abadi. Amalan yang ringan dibalasi dengan balasan yang sangat tinggi nilai bobot dan kadar ukurannya. Kalimatani khafifatani misalnya. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, tapi balasannya sangat besar. Nah, Allah yang berikan balasan atas perbuatan amalan pekerjaan seorang hamba sekecil apapun dibalasi dengan balasan yang lebih besar. Dialah yang disebut dengan Asy-Syakur. Asy-Syakur, Asy-Syakur, Allah yang mensyukuri. Kana sa'yukum mashkura. Dengan catatan sebenarnya balasan yang Allah berikan itu adalah rahmat. Tidak satu pun kita yang layak, yang patut, yang pantas masuk ke dalam surga lantaran amalan kita. Karena amalan kita itu sekecil apa, sebanyak apapun hanya untuk mengimbangi nikmat Allah berupa kedipan mata belum seimbang. Andaikan seseorang menghabiskan umurnya untuk melakukan amal saleh, lalu amal saleh yang banyak itu dibandingkan dengan kerdipan mata, bisa mata berkedip, belum sebanding. Belum sebanding. Pada dasarnya tidak ada amalan kita yang mesti dibalasi oleh Allah. Cuman rahmat. Dan tidak satu pun orang yang selamat dari neraka kecuali juga rahmat Allah. Apakah yang kau begitu juga Rasulullah? Iya, sama kita. Kalau tidak rahmat Allah, tidak layak kita masuk surga. Prinsip yang ketiga, balasan itu bahwa sebenarnya amal-amal saleh, apapun amal saleh, kebaikan apapun yang kita lakukan sebenarnya tidak merugikan kita. Tidak di akhirat, di dunia. Siapapun yang berbuat baik, kebaikan itu untuk dirinya. Ahsantum in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik itu pada dasarnya untukmu juga. Namanya yang untuk Allah. Tapi Allah tidak butuh itu. Nah, setelah kita pahami ini, kita kembali sini. Kita bikin pertanyaan, bukankah balasan kebaikan itu juga kebaikan juga? Iya. Dan tidaklah kebaikan itu melainkan balasannya kebaikan. Iya, cuma balasannya jauh lebih baik. Kenapa begitu? Dua. Allah Rahman dan Allah Syukur. Karena dia Maha Pengasih. Dia yang punya rahmat, yang rahmatnya tiada terbilang, tiada terkira, luas, tiada bertepi. Satu lagi ya, Allah menciptakan 100 rahmat. Satu rahmat diturunkannya ke dunia. Dengan rahmat yang satu itulah hidup manusia, makhluk-makhluk lain yang ada di alam semesta ini. Belum habis-habis. Tinggal 99 rahmat yang disimpannya.
Nanti rahmat yang 99 itu akan diberikannya kepada hamba-hambanya. Di antaranya itu, amalannya sedikit, diberi balasan ganjaran yang luar biasa. Minimal satu amalan 10 kali lipat, minimal. Asyru amthalia, minimal itu. Sampai 700 kali lipat. Bahkan ada yang lebihkan daripada 700. Itu tergantung. Allah yang menilai, Allah yang mengasihi. Untuk itu, hai jin dan manusia, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kembali kepada kalimat yang telah kita jelaskan berulang-ulang kali. Jawabannya juga sama. Tidak ada satupun nikmatmu yang kami dustakan, wahai Allah. Yang pasti, siapa yang berbuat amal untuk Allah, karena Allah, tidak ada niatannya untuk mengharap balasan manusia, imbalan duniawi, ada motivasi, ada tujuan lain, yakinlah bahwa Allah pasti akan beri balasan. Itu janji Allah. Janganlah kita berbuat baik itu karena harap imbalan balasan manusia. Kadang kecewa kita. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh, kami tidak berharap jaza. La nuridu minkum jaza. Kami tidak harapkan balasan daripada kamu. Hanya karena Allah. Lebih khusus amalan ketaatan ibadah. Taqarrub kita kepada Allah. Jangan sekali-kali jangan harapkan manusia, rugi kita. Paling dapat daripada manusia bagus, baik, hebat, sentiang, senyum, mangguak, itunya. Rugi kita. Berusaha memurnikan niat tujuan hanya untuk mengharapkan ridha dan balasan Allah, itu perjuangan yang disebutnya ikhlas. Maka siapa yang berbuat untuk Allah karena Allah, dia tidak akan kecewa, bahkan bahagia dan bangga. Mari kita lanjutkan. Wa min dunihima jannatan. Ayat yang ke-62. Terjemahnya kita lihat Quran terjemahan ayat ke-62, dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi. Itu terjemahannya. Wa min duni, duna. Bisa maknanya selain, bisa maknanya di bawah, bisa juga maknanya dekat. Maka ulama-ulama memahami secara kebahasaan begitu. Kalau di sini diterjemahkan wa min dunihima, dan selain, dan daripada duni selain hima, selain daripada keduanya surga yang di atas. Dalam ayat ke-46 disebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Berarti kembali kepada di atas. Wa min duni, dan daripada selain hima, keduanya surga yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba-hamba yang takut, ada lagi jannatan, ada lagi surga, dua lagi surga yang lain. Berarti masing-masing orang memiliki 4 surga, 4 istana-istana. Entah bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Maka ada juga yang menyamakan sama dengan 4 musim. Surga musim panas, surga musim dingin, surga musim bunga, surga musim apa lagi? 4 musim katanya. Wallahu a'lam. Kalau kita pahami duni itu di bawah, maka maknanya
dan di bawah di bawah surga yang telah Allah janjikan untuk orang yang takut, ada lagi surga 2 buah lagi. Nah, beliau ulama kita memahami ini untuk orang ashabul yamin. Kalau untuk orang muqarrabun yang di atas, itu surga yang tertinggi. Sementara di ayat yang ke-62 ini untuk orang ashabul yamin atau untuk orang yang abrar. Mana ketiga, duni itu dekat, duna dekat, dan dekat. Apa ini? Pemahaman yang ketiga ini jarang dibaca, tapi kita ungkapkan juga. Wa min duni ma. Dan dekat daripada keduanya masih ada lagi 2 surga. Itu apa yang telah mulai dinikmati oleh orang di barzakh. Setelah mati, ada hamba-hamba Allah khusus yang telah dipersilakan bagi mereka untuk bertamasa, melancong, bermain-main di surga. Sebagaimana yang diberitahu oleh malaikat kepada orang yang akan mati di surga. Malaikat-malaikat khusus, malaikat-malaikat spesial, sebelum kedatangan malakul maut mendatangi orang yang akan mati, lalu kepadanya diberi bisyarah. Alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sudah digambarkan kepadanya surga dan dia sudah mulai menikmatinya di alam barzakh. Wallahu a'lam. Yang ketiga ini, yang 2 di atas itu lebih banyak pemahaman seperti itu. Intinya, bagi siapa pun yang berbuat baik, beramal baik, berbuat ketaatan, beribadah segala macam, jangan cemas, jangan khawatir. Sekecil apapun amalan itu pasti Allah balasi. Kadang-kadang kecil menurut kita, besar di sisi Allah. Kadang-kadang sebaliknya, besar dan banyak menurut kita, bisa jadi dia menjadi haba, debu-debu yang berterbangan tidak bernilai. Penting sekali kita beramal ikhlas. Penting sekali kita beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tergantung ke situ. Tidak semua amalan kita diterima. Maqbul. Mim, qaf, ba, waw, lam, maqbul. Jadi ada amalan yang maqbul diterima, ada yang mardud ditolak. Yang paling harus kita takuti itu dia, ditolak. 2 kondisi itu, harap diterima, takut, cemas, ditolak. Karena kita cemas, takut, khawatir nanti amalan-amalan kita tidak diterima, ditolak, maka teruslah introspeksi, muhasabah terhadap amalan-amalan kita, menambah ilmu. Mana tahu nanti ada kurang di sana sini. Jangan ujub, jangan riya, jangan sum'ah, jangan merasa amalan kita sudah gol semuanya. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Kalaulah sekaliber Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, lah kita, itu dia. Jadi namanya maqbul. Maqbul di orang awam baca lah mukabua, maqbul. Kabul diterima maqbul. Nah, kemudian fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, masih tidak perlu kita urai. Gambaran 2 surga ini, selain surga 2 surga yang di atas atau di bawah surga yang di atas, ada 2 surga lagi, mudhammatani, dipakai untuk banyak sekali hijau-hijaunya, hijau-hijau yang agak tua. Berbeda yang di atas. Kalau di atas berbunyi fihima min kulli fakihatin zawjat, lebih mengarah kepada pohon-pohon yang berbuah. Ayat 52 bunyinya begitu.
Fihima min kulli fakihatin zawjan. Di dalam kedua surga itu ada segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan, jenis ragam. Ini lebih mengarah surga-surga yang taman-tamannya banyak aneka buah. Kalau mudahamatan lebih mengarah taman-taman surgawinya banyak hijau-hijau, yang menyejukkan, yang menyenangkan, yang mempesona setiap mata yang melihat. Tidak menekankan kepada buah. Karena muharibatan itu adalah mudahammatan itu maknanya dua yang hijau, hijaunya ketua-tuaan, mendominir. Taman-taman mereka didominir oleh warna hijau. Barangkali itu pula alasan orang hijau warna surga, barangkali. Ada juga orang mengatakan warna hijau kesayangan Nabi, ya barangkali kena itu. Hijau, karena hijau juga warna yang menyejukkan. Tapi saya tidak dapat keterangannya bahwa hijau itu warna surga. Cuman taman-taman surga, kebun-kebun surga menghijau. Hijau sangat indah, menyejukkan, mempesona. Itulah dia mudahammatan. Apa bedanya? Kalau di atas ayat yang ke-52 menggambarkan buah-buah, pohon-pohon yang banyak sekali, aneka macam ragam buah-buah. Kalau di sini taman-taman kebun-kebun yang banyak terhampar di taman-taman surgawi hijau-hijau. Mudahammatan. Fabi ay ala rabbikuma tukadziban. Orang yang mencari-cari hijau-hijau itu ke Bukit Tinggi banyak. Kita biasa-biasa saja Bukit Tinggi. Karena kita orang Bukit Tinggi. Tapi orang Muslim Bidbur penuh Bukit Tinggi. Aneh cari hijau-hijau. Sejuk-sejuk. Indah pemandangan. Fihima ainani dakhatan. Tidak akan panjang-panjang kita urai, kena jelas ya. Fihima pada keduanya surga, salin surga yang telah lalu. Ainan ada dua mata air yang nadakhatan keduanya memancar. Tidak perlu kita urai karena sudah jelas penjelasannya, tinggal kita nanti menikmatinya saja. Memancar, tidak henti-henti, tidak putus-putus. Nadah itu memercik, memancar. Tapi ada yang memahami seperti dalam tafsir ini, tafsir Qurtubi lah. Mata air surga yang memancar, memercik, sangat indah bunyinya. Itu aromanya, aroma misk. Dalam tafsir Qurtubi. Aroma misk, aroma kafur sangat harum. Luar biasa. Airnya memancar, tapi mengeluarkan aroma yang wangi, harum. Cuma tidak memai itu dunia aku, kalau terlalu harum memai. Orang yang memperlukan lapiak salat sajadah ke di sempurna, kadang-kadang kelebihan baunya lah terbalik baunya lah. Harum menjadi sakit hidungnya. Aku nak kaji nak kaji aku. Ainani tidak dakatan. Fabi ay ala rabbikuma tukadziban, terus fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di sini ada dua disebut. Kenapa dua jenis pohon dan buah-buahan ini saja disebut? Ada nakhl, ada korma, ada rumman, delima. Pasti ada rahasianya. Antara lain disebutkan. Pertama, korma mendominir tanaman-tanaman di tanah Arab. Sehingga mereka ketika ini turun melihat rimbun-rimbun batang kurma dan buah-buahnya luar biasa, itu luar biasa kekayaannya.
Di samping kurma itu belum tertandingi lagi gizinya, proteinnya, vitaminnya, dan nutrisi yang terkandung di kurma. Saya baca sejarah ketika negeri Makkah dapat dikuasai oleh keluarga Saud. Mereka membekali tentara-tentaranya hanya dengan 3 biji kurma untuk perang. 3 biji kurma sama dengan 1 piring. Sampai sekarang ada teman-teman saya sahurnya hanya 3 biji kurma, tahan dia tidak makan-makan. Tidak sahur-sahur. Tidak makan-makan, tidak lapar-lapar. Kalau perut mengerayuk, yo, dia tidak bisi. Rupanya kurma itu diselidiki oleh para ahli-ahli gizi. Belum ada yang bisa menandingi buah kurma itu. Dari sisi, bukan enaknya, dari segi manfaat faedahnya luar biasa. Di samping juga batang kurma itu, batangnya, buahnya semuanya dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan. Agak mirip dengan kita batang kerombia loh. Cuma tidak sama. Kalau kita makan buah kerombia dapat stroke namanya. Tapi kalau kurma tidak. Saya juga heran. Kurma itu tidak pernah disukai oleh semut. Berapapun lama terletak, tidak pernah busuk, tidak pernah bau. Di situ saja sudah luar biasa. Letaknya di luar, jangan disongkok-songkok, masuk plastik. Tidak mau semut mendekat. Entah kok kurma di rumah saya, entahlah. Tidak busuk-busuk. Tidak pernah busuk. Tidak pernah kering. Kalau kurma itu masih basah, basah juga. Di sini sudah luar biasa nih kurmanya. Dan kurma itu mempunyai pula tingkatan-tingkatannya dan namanya pun berbeda-beda. Ada yang masih muda, sudah matang, sudah tua. Masing-masingnya punya khasiat. Barangkali ini disebutkan di sini karena kurma itu banyak manfaatnya. Jadi fima pada kedua surga ada fakiyah, ada buah-buahan, dan ada pula nakhal, kurma. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau dia disebutkan nakhl tidak pakai alif lam itu umum, nakirah. Berarti banyak jenis corak ragam kurma yang indah. Kurma surga lah, bukan kurma yang ada di Madinah. Tentu di taman-taman yang mempesona, di kebun-kebun yang luar biasa. Apa bedanya kalau an-nakhlu itu jelas barangnya. Kalau nakhl tidak dijelaskan. Berarti aneka macam jenis kurma di situ. Fakihatun, aneka macam jenis buah-buahan. Rumman juga begitu, aneka macam jenis delima. Begitu hebatnya delima itu, sampai-sampai bibir perempuanmu dikatakan delima. Wah, kan hebat delima. Bagai delima mereka, janganlah kali makan buah delima. Mereka saja delima itu sudah bagus dia. 2 jenis buah-buah ni, tapi ingat di surga bukan hanya 2 buah. Segala macam jenis buah-buahan di dunia ada di situ. Maka sebut fakihah. Di negara dunia ini ada buah musim panas, buah musim dingin, buah musim musim semi, buah musim apa lagi? Musim gugur. Masing-masing ada buah. Setiap buah-buahan yang ada di dunia ada di surga. Malahan buah-buahan di dunia adalah contoh buah surga, bukan terbalik. Buah-buahan di dunia adalah contoh buah-buah di surga, cuman utu bihi mutasyabiyah, bentuknya sama, namanya sama, rasanya berbeda.
Kembali saya ulang, dalam tafsiran surat Al-Waqi'ah dijelaskan oleh pakar tafsir, salah satunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 1 buah 70 rasa. Saya masih ingat itu. Ketika beliau menjelaskan surat Al-Waqi'ah, nanti kita akan sampai ke situ, itu ada disebutkan wa talhim mandud. Washabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa zillim mamdud. Talhid itu buah-buahan yang bersisir-sisir, mandud yang bersisir, bersusun-susun buahnya. Nas, andaikan itu pisang tu pakai sike, sasike ada sekian buah, dipetik 1 buah, dimakan 70 rasa. Yang di sebelahnya dipetik lagi, dimakan 70 rasa yang lain. Dipetik lagi sebuah lagi, 70 rasa lain. Itu Ibnu Qayyim menjelaskan begitu. Berarti 1 buah 70 rasa. Buah yang itu juga, ditandan itu juga, disisir itu juga, buahnya berbeda rasanya. Bagaimana itu? Ya, bagaimananya masuk sajalah ke surga. Saya tidak tahu kan. Tidak tahu lah saya. Jadi intinya, kalau fakihatun, buah-buahan, kata yang dipakai itu umum. Maka bagaimana segala macam buah-buah. Kata yang pakai nakhlun adalah juga umum, nakirah namanya. Maka itu masuk semua macam jenis kurma, termasuk kurma Palestina yang besar-besar itu. Termasuk kurma di halaman rumah saya yang tidak pernah berbuah-buah juga masuk. Rumman dengan macam-macam, ada buah-buah delima. Maka cukup terwakili semua buah-buahan fakihah. Dan dikhususkan di antara buah-buahan itu ada 2 yang istimewa, nakhal dan rumman. Fabi ay ala rabbikuma tukadiban fihinna khairatun hisan. Padanya, hinna, padanya sorga-sorga itu. Bukan pada 2 sorga, padanya sorga-sorga. Baik sorga yang 2 di atas, sorga yang 2 di bawah, atau 2 sorga yang lain berbeda. Ada khairat, khairat itu jamak daripada khair. Untuk wanita ini. Ada khairatun, hisanun. Ulama membedakan khairat itu kepada yang bukan fisik. Kebaikan atau yang baik yang bukan fisik, khair. Kalau ihsan kepada fisik, wajah rupa, sehingga nampak indahnya, cantiknya, jelitanya, aduhainya dan segala macam. Digabung kedua-duanya. Fina, pada surga-surga itu ada perempuan-perempuan yang sangat baik dan yang cantik menawan. Khairatun ihsan di sana. Fa bi ay ala rabbikum tukatiban hurun. Masih ada waktu kita 4 menit lagi. Hurun tiba di mata, matanya hitam sehitam-hitam, putih seputih-putih. Begitu kata Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kitab Al-Mufradatnya. Hurun, bola mata, yang hitamnya hitam sehitam-hitam, ada bintik putih-putih di belakang putih. Itu menggambarkan bola mata yang sangat indah. Maka dikatakan wanita-wanita surga tekan hurun ain, pandangan matanya saja, lirikan matanya saja sangat kerlingan lirikan, sangat menggoda, sangat mempesona. Sehingga disebut dia hurul ain. Al-ain adalah mata. Hurul ain mata, ain mata. Hurun mata yang sangat indah. Jadi ada hurun, ada wanita-wanita
yang sangat cantik jelita, mempesona, aduhai. Dia adalah hur, mempunyai sepasang bola mata yang sangat indah, luar biasa. Disebut hurul ain. Ini yang diterjemahkan orang masa kita bidadari itu. Bidadari. Saya tidak tahu bidadari ini entahkah bahasa Sanskerta atau bahasa Melayu atau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau. Tapi yang pasti bidadari itu hanya ada di Indonesia. Karena dia bahasa Indonesia. Saya tidak memahami hurul ain itu dengan bidadari. Karena bidadari sudah digampang-gampangan. Bidadari dunia katanya. Saya tidak terima lagi. Bahkan di sinetron ada juga bidadari. Tidak, hurun. Maksuratun. Maksurah. Maksur itu maknanya ditahan. Tiba di pandangan, dia menahan pandang ke bawah. Kasar, dipendekkan pandangnya. Maksurah ditahan. Dia tidak keluyuran, bebas lepas ke sana ke sini. Dia ditahan dalam kemah-kemah yang spesial, yang tidak akan keluar kecuali ketika suaminya telah masuk ke dalam surga. Kita ulang, sekarang dia masih dipingit dalam kemah-kemah yang luar biasa spesial, namanya khiyam, ditahan, dipingit dalam kemah-kemah yang tidak keluar dan belum keluar, hanya dikeluarkan bagi si pembelinya, kira-kira begitu. Tiba di ayat di atas tadi, al-yaqutu wal marjan, dikeluarkan bagi orang yang membelinya. Wanita-wanita surga, mereka telah ditentukan untuk siapa? Cuman kepada manusia belum dijelaskan. Taruhlah kepada kita, andaikan kita masuk surga dan kita berharap masuk surga, kepada kita tidak dijelaskan siapa wanita-wanitanya. Untuk laki-laki. Karena wanita surga tidak sama bentuknya. Tidak sama. Keindahannya, pesonanya, kecantikannya, kemuliaannya berbeda. Makin tinggi ketakwaan orang, kesalehannya, ketaatannya, amal ibadahnya, kebajikan, tentu makin tinggi pula nilai mutu khairatun hisannya makin tinggi. Kalau sama saja bentuk, hilanglah akal kita. Berbeda, tidak sama. Maka untuk orang-orang yang mutakwa tentu berbedalah. Untuk orang mukarabun berbedalah. Untuk orang abrar juga berbeda. Untuk para saleh berbeda. Tetapi sifat mereka sama. Mereka tidak akan keluar dari pingitannya, tempat yang disediakan untuknya, kecuali keluarnya nanti setelah datang calon suaminya masuk surga, baru disambutnya. Terus setelah itu dia tidak lagi kemana-mana, dia hanya dengan suaminya. Uruban abkara, uruban, sangat mencintai sekali suaminya. Dalam surah Al-Waqiah, uruban abkar. Abkar gadis-gadis selalu. Berapa kali pun berubah badan, dia tetap gadis lagi, suci lagi. Itulah dia maksuratun fil khiyam. Fabi ay ala rabbikum tukadiban. Kembali diulang, lam yatmithunna insu qablahum wala jan. Kembali kita garis bawahi, lam yatmithunna. Thomas asal katanya, Tomimsa. Thomas itu mengeluarkan darah. Orang kalau malam pertama bulan madunya mengeluarkan darah, tanda telah disentuh, tanda telah dimasuki. Maka terpakailah sini lam yatmith, tidak pernah disentuh atau belum disentuh sampai suaminya. Hanya suaminya yang menyentuh, berhubungan dengan dia.
yang akan mengeluarkan darahnya. Maknanya lam yatmisna, tidak disentuh. Mereka itu oleh insun, siapapun manusianya, qablahum sebelum mereka, wala jan, dan tidak pula disentuh oleh jin, siapapun jinnya. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian dua dustakan? Tidak ada nikmatmu yang kami dustakan ya Allah, cuma kami yang kurang bersyukur. Sampai situ gaji kita. Mudah-mudahan para laki-laki yang di masjid ini semuanya masuk surga, mendapat khairatun hisan. Jangan bercerebut, masing-masing sudah ada jatahnya. Cuma usahakan sajalah masuk surga. Untuk ibu-ibu juga ada balasan istimewa, kenyamanan semua istimewa juga untuk ibu-ibu dan untuk kami laki-laki. Jadi apa yang untuk kami laki-laki, tidak usah ibu-ibu cemburu, dan apa yang untuk perempuan kami juga tidak cemburu. Kami tidak pernah mencemburu ibu-ibu pakai kalung, tidak pernah. Mencemburu ibu-ibu pakai subang, tidak pernah. Tidak pernah. Mencemburu ibu-ibu pakai emas, tidak pernah. Pakai tusuk konde, tidak pernah. Pakai sisir, tidak pernah. Tidak pernah kami cemburu pakai lipstick, tidak pernah. Pakai calak, tidak pernah. Itu memang orang perempuan. Untuk itu jangan cemburu pula laki-laki yang punya istri. Hanya itu satu-satunya miliknya, dicemburu pula di surga. Dan cemburu itu sudah dihabiskan di pintu surga. Ini cerita saja untuk menutup kaji. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.